Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan sangat penting sekali, yaitu apa? Yaitu orang Wahabi seperti biasa mereka di dalam internal diri mereka ada banyak pendapat yang saling bertabrakan, yang saling bersilangan. Di antara mereka ini menunjukkan kalau mereka ini kelompok yang tidak benar. Sekarang kita akan membahas tentang Albani yang dia itu berbeda dengan gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam permasalahan bahwasanya alam ini qadim, dia mengatakan alam ini qadim. Kata dia ini alam ini qadim. Kata dia alam itu bukan baru, tetapi qadim artinya la awalalahu, tidak ada awalnya. Banyak dia menyebutkan di dalam kitabnya, salah satunya yang dia beri nama muwafaqatu sharihil maqul li sahihil mangkul. Muwafaqatu yang dia beri nama apa? Muwafaqatu sahihil mangkul li sharihil maqul. Kan dia beri nama begitu. Dia mengatakan apa? Dan dia berbohong seperti biasa. Wa ma aktsar ahlil hadisi wa ma aktsara ahlil hadisi wa man wafaqahum fa innahum la yaj'aluna an-naw'a hadisan bal qadima. Dia mengatakan, saya ulangi lagi, dia mengatakan apa? Wa amma aktsaru ahlil hadisi wa man wafaqahum fa innahum la yaj'aluna an-naw'a hadisan bal qadima. Dia mengatakan kebanyakan ahli hadis itu menjadikan nau alam yaitu bumi, langit, kata dia itu apa? Itu qadim, tidak berpermulaan, kata dia. Tidak ada yang menciptakan. Iya. Kenapa dia mengatakan seperti itu Ibnu Taimiyah? Karena dia berpikir, kan menurut dia Allah itu bersama arsy. Menurut dia Allah duduk di atas arsy kan? Iya kan? Menurut dia kan seperti itu. Allah di atas arsy. Menurut dia arsy ini qadim dengan Allah. Artinya arsy ini jenisnya ini qadim dengan Allah. Na'udzubillah. Berarti ada makhluk yang qadim. Bagaimana makhluk qadim? Karena arsy itu selain Allah. Dan dia kemudian beranjak pada pendapat ini yang dia menyadarinya atau tidak, dia itu telah sepakat dengan pendapatnya filosof yang mengatakan bahwasanya alam baik dari segi afrodnya ataupun dari segi nau'nya, jenisnya itu adalah qadim, kan begitu menurut orang-orang filosof. Dan tentu Ibnu Taimiyah mengatakan dalam banyak kitabnya, salah satunya ini, salah satunya Syarah Hadis Imran bin Husain dan lain sebagainya. Kemudian para ulama jelas membantah dia karena ini pendapat yang salah, ya kan? Jelas membantah Ibnu Taimiyah karena ini pendapat yang salah. Salah satunya adalah Al-Hafidz Shalahuddin Al-Ala'i. Beliau membantah dia, Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan ketika menyebutkan hadis kanallahu wala syai'a ma'ahu, artinya tidak ada sesuatu yang qadim selain Allah. Semuanya makhluk, selain Allah itu makhluk. Begitu. Maka tidak bisa dikatakan bahwasanya alam ini qadim. Bagaimana alam qadim? Bagaimana? Bagaimana ada sesuatu yang tasalsul, artinya apa? Tidak ada awalnya. Bagaimana? Tidak ada awalnya bagaimana? Makhluk tidak ada awalnya. Berarti dia mengatakan ada sesuatu yang di situ azali, qadim, yang tidak diciptakan oleh Allah. Berarti dia mengatakan Allah tidak menciptakan arsy, tidak menciptakan manusia. Bagaimana? Dia seperti ini pendapat siapa? Pendapat filosof, persis, ya kan? Dan Ibnu Taimiyah mengatakannya begitu. Begitu. Alhamdulillah. Dan para ulama tentu sudah mengatakan hal ini, sudah membantah Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini. Dan ini dia yang saya katakan bahwasanya Albani itu juga membantah Ibnu Taimiyah. Jadi Albani tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah. Lihat, sama-sama Wahabi tidak setuju dengan gurunya. Ini dedengkotnya Wahabi yaitu Ibnu Taimiyah. Albani ini tidak setuju. Bahkan dia ini mengatakan di dalam yang kitab yang dia beri nama Al-Silsilatus Sahihah tentang hadis inna awwala syai'in khalaqahullahu ta'ala al-qalam, dia mengatakan wa fihi raddun aidan ala man yaqulu bihawadits la awwalalaha. Jadi ini hadis ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan alam ini tidak berpermulaan. Wa annahu ma min makhluqin illa wa masbuqun bi makhluqin qablah. Karena tidak ada, ini yang mengatakan Albani ya, karena tidak ada makhluk kecuali dia itu didahului oleh ketiadaan. Wa hakadza ila ma la bidayatalah. Begitu.
bihaitsu la yumkin an yuqal hadza wal makhluk. Saya ulangi bahwasanya Albani mengatakan wa annahu ma min makhlukin illa wa masbuq bi makhlukin qablah. Wa hakadza ila ma la bidayata lahu bihaitsu la yumkinu an yuqal hadza awal makhluk. Maka kata Albani, hadis ini inna awwala syai'in khalaqahu Allah taala al-qalam, ini adalah bantahan kepada orang yang mengatakan sebelum makhluk itu ada makhluk, sebelum makhluk itu ada makhluk, sebelum makhluk itu ada makhluk sampai enggak ada awalnya. Ini bantahan itu. Artinya apa? Ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan alam ini qadim, begitu. Kata Albani, ini bantahan orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada makhluk pertama. Fal haditsu yubtilu hadzal qaul. Begitu. Falaisa qablahu qat'an ay makhluk. Artinya apa? Di sini dia menjelaskan menurut dia bahwasanya ada kolam, menurut dia tidak ada sebelumnya itu makhluk. Terus dia menyebutkan di dalam kitab yang sama ini bahwasanya Ibnu Taimiyah dia itu kayak membantah siapa orang filosof, tetapi malah dia itu di sini mengatakan perkataan filosof, begitu. Lihat, hatta tahamahu khusumuhu bi annahu yaqulu bi annal makhluqat qadima la awwala laha, begitu. Ma annahu yaqulu yusarrih bi anna ma min makhluqin illa wa huwa masbukun bil adam. Dia mengatakan perkataan Ibnu Taimiyah ini sudah orang musuhnya, orang-orang yang memusuhinya, kata dia, ini sudah memberikan pemahaman bahwasanya dia itu mengatakan makhluk itu tidak ada awalnya, padahal dia mengatakan makhluk itu namanya makhluk itu selalu didahului ketiadaan, ya. Walakinnahu ma dzalika yaqulu bitasassulil hawadits ila mala bidayatalahu. Akan tetapi dia itu tetap kekeh dengan pendapatnya bahwasanya apa? Bahwasanya alam ini tidak ada awalnya. Kama yaqulu huwa wa ghairuhu bitasalsulil hawadits ila ma la nihayah. Fa fadzalikal qaul minhu ghairu maqbul. Nah, lihat. Perkataan itu tidak bisa diterima darinya, bal huwa marfud bi hadzal hadits. Bahkan itu tertolak dengan hadis ini. Siapa yang mengatakan? Albani. Yang mengatakan Albani. Begitu. Begitu. Dan dia di sini mengatakan apa? Ma minna min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahib hadal khabar. Jadi dia meriwayatkan dari perkataan apa? Imam Malik. Artinya apa? Ya sudah, Ibnu Taimiyah salah, begitu. Jadi ini sudah menguatkan bahwasanya di internal Wahabi sendiri itu ada kekacauan. Mereka itu apa? Mereka itu orang sesat. Jadi sama-sama sesat. Jadi ya sudah saling berbeda, tidak hanya pada permasalahan ini hanya contoh dari permasalahan saja. Kalau tidak maka permasalahan ini sangat banyak sekali dari diri mereka itu berbeda pendapat, begitu. Jadi kalau dikatakan ciri-ciri orang atau kelompok sesat itu apa? Tanakut, ya kan, ciri-cirinya tanakut. Ibnu Taimiyah itu jangan dilihat di perkataan yang lain. Dalam satu kitab saja dia bisa tanakut perkataannya. Dalam satu kitab saja dia bisa apa? Berbeda pendapat. Dalam kitab lain dia bisa berbeda. Perkataannya saling bertentangan. Ini kan ciri-ciri orang yang apa? Orang-orang yang sesat kan seperti itu. Ya kayak di internal Wahabi sama-sama bertentangan semua perkataannya. Kebanyakan kan seperti itu. Itu menunjukkan mereka itu nggak ada dasarnya, cuma apa? Ya sudah, orang mikir-mikir kemudian mengambil kesimpulan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Tidak seperti apa? Tidak seperti umat Islam. Tidak seperti Ahlussunnah. Di dalam permasalahan akidah, Ahlussunnah tidak berbeda. Ya kan begitu. Ahlussunnah tidak berbeda pendapat. Tetapi orang-orang Wahabi bagaimana? Begitu, saling mengkufurkan. Artinya apa? Sudah, mereka mengatakan apa? Ya, saling bertabrakan. Kontradiksi, pendapat mereka saling kontradiksi. Begitu. Contohnya ini, contoh lain banyak sekali. Ibnu Baz, Ibnu Qayyim, Albani, seperti itu. Ibnu Qayyim sama Albani, sama Ibnu Baz. Kan seperti itu sering sekali mereka. Bahkan Ibnu Taimiyah ini unik dia, orang sesat asli dia. Kenapa? Karena dia dalam perkataannya itu saling bertabrakan, saling berseberangan dalam satu perkataan. Artinya begitu, dalam satu masalah begitu.
Jadi sudah, ini bukti bahwasanya orang-orang Wahabi yang mengaku Salafi itu bukan orang yang dalam manhaj yang benar, bukan.